Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat KNRP Provinsi Kepulauan Riau, sahabat-sahabat pecinta Palestina dimanapun berada, kembali lagi sore hari ini dalam konten kesayangan kita bersama KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana biasa dalam momentum Ramadan ini, KNRP Provinsi Kepulauan Riau menghadirkan satu program Ustadz, yakni Ngobrol Inspiratif, di mana kita mengundang para tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan untuk membahas hal-hal tentang yang dapat menginspirasi anak-anak muda, sahabat-sahabat KNRP dimanapun berada. Nah, sore hari ini kawan-kawan semua, kita telah kedatangan satu guru lah ya, guru kami, senior kami, Ustadz, yakni Ustadz Sugianto SUD. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sahabat-sahabat KNRP dimanapun berada, sebelum kita berbincang banyak nanti dengan Ustadz Sugianto, kami ingin menyampaikan beberapa program-program atau dalam Ramadan Inspiratif ini, paket Ramadan yang disediakan oleh KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya yang pertama itu ada paket puasa untuk Palestina, itu Rp100.000. Ada juga paket sembako untuk Palestina, Rp500.000. Ada paket bingkisan lebaran untuk Palestina, Rp500.000. Juga ada santunan anak yatim dan penghafal Al-Quran, Rp350.000. Dan yang terakhir itu sedekah untuk Palestina, tidak dibatasi, teman-teman bisa bersedekah berapapun yang teman-teman inginkan. Baik, sahabat-sahabat KNRP Provinsi Kepulauan Riau, saat ini kita telah kehadiran tamu istimewa, Ustaz. Kalau kami ini host magang aja, Ustaz ya. Jadi masih belajar, tapi serasa jodoh sekali dengan Ustadz nih, Ustadz. Sudah beberapa pertemuan kayaknya kita dipasangkan terus. Jadi hari ini kita kedatangan Ustadz Sugianto SUD. Beliau ini senior kami di kampus ya, sama-sama jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang Ustadz Sugianto ini lebih aktif dakwah dalam tanda kutip dengan komunitas-komunitas milenial, Ustadz. Aktif di Al-Quran, aktif juga di komunitas pecinta Al-Quran, Ustaz. Maka kita bincang-bincang Ustaz ya, inspiratif tentang seputar Al-Quran dan bagaimana menjadi sahabat Al-Quran itu, Ustaz. Jadi Ustaz, Ramadan ini gimana, Ustaz ya? Aman semua, Ustaz? Aman, alhamdulillah. Cuma kegiatan-kegiatan semua ada yang tunda, artinya ya, fokus ke Al-Quran ya, fokus ke Al-Quran. Tapi untuk Al-Quran sama kompak semua aktivitas mulai, Ustaz? Al-Quran dikurangi jam belajarnya, fokus di Al-Quran dan fokus pembelajaran Al-Quran di rumah anak-anak. Jadi kita tidak meliburkan, cuma kita kurangi jam belajarnya yang seminggu biasa 4 kali jadi 2 kali. Kalau anak-anak teman-teman kompak masih tetap aktif, cuma kita kasih beban, kasih tanggung jawab untuk tilawah Al-Quran di rumah. Insyaallah. Nah, kita fokusnya sekarang ibadah mandiri ya, insyaallah. Sebenarnya saya kalau sama Ustaz ini ada satu pertanyaan yang menarik, Ustaz. Ustaz ini kan sengaja atau tidak sengaja, tapi saya yakin sengaja mewakafkan diri Ustaz tuh untuk dakwah di kalangan milenial, Ustaz. Ustaz sebagai murabi atau sebagai pembina atau pengasuh di 2 komunitas yang kami sebut tadi, Ustaz. Yang mana ladang dakwah Ustaz itu atau tujuan dakwah Ustaz itu kan anak-anak muda, Ustaz. Biasanya Ustaz, orang itu kalau mau dakwah ke anak muda itu kan dicari istilah-istilah yang kayaknya yang anak-anak muda banget, misalnya komunitas miosol, komunitas pengendara motor. Tapi Ustadz memberikan label komunitasnya itu disandingkan dengan Al-Quran, Ustadz. Itu kira-kira apa itu, Ustadz, motivasinya, Ustadz? Ya, jadi gini Bang Taim. Jadi dulu saya juga sama seperti ustadz-ustadz lain kayaknya berdakwah mungkin dari majelis taklim ke yang satu ke majelis taklim yang lain, terus ada kajian-kajian mungkin yang kurang mengena dengan anak-anak muda. Sampai suatu saat ada, seperti yang pernah saya ceritakan juga, sampai suatu saat ada beberapa orang anak muda datang ke saya. Dan dulu saya berpikir bahwa yang namanya Islam itu pasti bisa ngaji, yang namanya Islam itu pasti mengenal Al-Quran. Tapi ternyata ketika datang 2 orang anak muda ini dan menyatakan bahwa dia tidak bisa membaca Al-Quran, itu membuat saya tertampar. Tertampar artinya saya sibuk
berceramah, ngisi taklim dan mungkin kajian-kajian umum, tapi ternyata ada anak muda, sekelompok anak muda yang benar-benar membutuhkan, yang Islam itu tidak bisa dikaitkan atau tidak bisa lepas daripada Al-Quran. Yang namanya Islam harus dekat dengan Al-Quran. Maka dari itu saya ubah mindset saya. Saya ingin fokus di anak muda untuk membagi ilmu Al-Quran yang saya punya. Belajar Al-Quran dari nol. Ada yang belajar kebanyakan dari nol. Yang komunitas-komunitas itu ada banyak dari nol. Ada yang memang belajar Al-Quran dulu kecil sudah lupa, lalu mulai belajar lagi sampailah saya sebenarnya sekarang pembelajaran Al-Quran yang diadakan di Gang Quran maupun di Kompak itu sampai orang tua umur 60 tahun. Dari 4 tahun sampai 60 tahun ada. Tapi memang kita fokus mencoba mempromosikan metode pembelajaran Al-Quran yang muda ini untuk anak muda. Karena kita pikir gini, Bang Naim, kita namanya anak muda hijrah. Ini gelombang hijrah lagi besar-besarnya. Tidak ada hijrah tanpa Al-Quran. Karena hijrah itu harus dibalut dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak tinggalkan hijrah, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Al-Quran, hijrah kita itu bisa dikatakan hampa. Jadi memang, jadi motivasi saya, walaupun dakwah ke anak muda ini membutuhkan waktu yang lebih energi, ya, dan yang jelas ini menyita waktu, benar-benar menyita waktu saya dengan anak-anak muda. Yang pertama, dia harus bisa lebih banyak begadang, karena anak muda lebih suka begadang, ya, gitu ya. Dan yang kedua, anak muda itu lebih suka nongkrong. Jadi memang saya coba menyelami dunia anak muda itu dengan nongkrong di kafe mungkin, di kedai kopi dan segala macam. Tapi sebenarnya yang saya lakukan ini juga belum semaksimal yang harus dilakukan sebenarnya sebagai dai. Karena masih banyak lagi anak-anak muda yang membutuhkan. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman lain. Di Tanjung Pinang juga banyak komunitas-komunitas, ada komunitas Bekor Subahan, ada komunitas preman ya, yang sangat luar biasa, ada komunitas-komunitas yang lain yang sebenarnya membutuhkan pembelajaran Al-Quran itu. Jadi insya Allah saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ketika kita mewakafkan diri kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memikirkan masa depan kita itu Allah. Jadi kita nggak usah ragu, gitu. Jalan aja Bismillah. Yang jelas kita ingin yang pertama kita ingin anak muda itu dekat dengan Al-Quran, dan kita ingin Al-Quran itu selalu ada di hati-hati setiap anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu, menarik Ustaz. Saya memang beberapa kali Ustaz nengok di media sosialnya komunitas yang Ustaz asuh itu Ustaz. Memang bukan hanya anak-anak aja Ustaz, biasanya gara-gara TPQ ya, anak SD, anak kecil. Ternyata banyak juga teman-teman naim sekolah dulu Ustaz. Ada juga bahkan ayah-ayah muda itu Ustaz. Itu treatment apa atau apa yang Ustaz sampaikan pada mereka kok sampai nggak malu gitu Ustaz masih belajar Al-Quran? Karena banyak fenomena di tengah masyarakat itu gini Ustaz, udah tua nih, malu lah mau belajar Al-Quran gitu Ustaz. Itu apa yang Ustaz sampaikan kepada kawan-kawan kita Ustaz? Ya, jadi gini, yang pertama bersumber dari Rasulullah yang jelas ya. Jadi saya selalu memahamkan kepada seluruh yang belajar, terutama orang tua. Kalau orang tua dan anak muda yang mungkin belajar Al-Qurannya telat malu, saya selalu bilang sama mereka, belajar Al-Quran itu yang pertama itu mudah. Yang kedua, belajar Al-Quran itu adalah kata Rasul mengatakan kepada kita kan jelas, sangat jelas, sangat gampang. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lebih baik di atas dunia ini selain belajar Al-Quran. Yang lain baik, tapi yang terbaik itu Al-Quran. Ilmu yang lain kita pelajari sedalam mungkin, tanpa kita mempelajari Al-Quran, ilmu itu akan hampa. Tapi ketika Al-Quran disandingkan dengan ilmu agama, dengan ilmu dunia, maka insya Allah itu akan berguna dunia dan akhirat. Al-Quran berguna dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia saja, tapi akhirat juga. Lalu saya coba memotivasi mereka dengan kata-kata seperti ini. Belajar Al-Quran itu sangat mudah. Jangan sampai ada di pikiran kita bahwa belajar Al-Quran itu sulit, belajar tajwid sulit, belajar makhraj sulit, jangan. Tapi saya coba mereka itu untuk memahami bahwa Al-Quran itu mudah. Ada juga yang datang pertama malu orang tua misalnya gitu ya.
belum tua banget deh, cuma mungkin karena dia PNS segala macam gitu, jadi malu datang ke saya. Atas dorongan pertama, atas dorongan istrinya tuh. Istrinya saya coba WA, ayo Pak Haji, saya dapat nomor ini dari istri bapaknya gitu ya. Lama-lama datang dia, lalu dia datang ke saya, dia pura-pura bisa ngaji. Pertama dia pura-pura banget bisa ngaji, dia baca surat Al-Fatihah misalnya. Udah bisa ngaji, udah bisa Ustaz, bisa. Jadi cuma memperbaiki aja Ustaz, malu dia nih, saya tahu dia malu. Lalu coba saya suruh baca. Nah, ini baru yang membuat hati saya sedih dan miris ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, yang dia tunjuk adalah ayat yang ketiga. Masya Allah. Gitu. Terus saya biarin aja. Terus saya suruh baca yang lain. Baca yang lain bahas, nggak bisa dia. Dia hanya hafal surat Al-Fatihah. Itu pun dia tidak tahu mana yang Bismillah, mana yang Alhamdulillah, gitu, mana yang Waladhdallin, dia tidak tahu. Saya tidak bilang langsung, ini nggak bisa, bapaknya harus mengerti seperti itu. Tapi, coba bapak udah bisa baca Al-Quran. Tapi kita harus ulang dari awal, pelan-pelan ya Pak ya. Untuk mempelajari ini harus pelan-pelan. Saya kasih semangat terus, saya buat mereka itu nyaman. Jadi saya tidak menyalahkan mereka, saya tidak bilang langsung mereka itu tidak bisa baca Al-Quran, saya tidak bilang mereka salah, saya tidak memaki-maki mereka atau tidak memarah-marah mereka, atau bahkan saya tidak nyiapin rotan. Nah, jadi artinya saya coba membuat mereka itu nyaman baca Al-Quran. Dan alhamdulillah, lama-kelamaan mereka nyaman sampai mereka hampir bisa baca Al-Quran, baru mereka bilang, ya Ustaz, maafkan saya, kemarin saya pura-pura bisa baca Al-Quran, sekarang baru saya bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Motivasi itu yang terus saya berikan Bang Naim. Jadi saya coba membuat mereka itu termotivasi dengan Al-Quran, apa kelebihan Al-Quran, dan yang jelas orang itu kalau di awal sudah bilang Al-Quran itu susah, maka susah. Tapi kalau dia sudah bilang, kita bilang Al-Quran itu mudah, maka insya Allah mudah. Gitu, Bang Naim. Termasuk yang anak kecil, anak begitu juga, yang remaja begitu juga. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan dengan bahasa antara anak kecil, remaja, pemuda yang sudah umur 40 tahun sama umur 60 tahun, ada perbedaan bahasa paling gitu. Makanya kita coba menyesuaikan. Luar biasa Ustaz ya. Ya, saya jadi ingat, saya pernah baca buku Ustaz, jadi kalau kita mengajak tuh memudahkan, bukan menyulitkan Ustaz ya. Jadi Ustaz memberikan kalimat-kalimat, motivasi-motivasi bahwasanya siapa saja bisa belajar Al-Quran Ustaz ya. Belajar Al-Quran itu mudah, nggak pandang umur gitu Ustaz ya. Ustaz mungkin sudah cukup beberapa tahun ini aktif di komunitas anak muda Ustaz. Ustaz kalau melihat khususnya di kota Tanjung Pinang ini Ustaz, seberapa dekat anak-anak muda ini dengan Al-Quran Ustaz? Apakah banyak yang memang sudah dekat dengan Al-Quran, sudah menjadi sahabat Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, atau ternyata di Tanjung Pinang ini lebih banyak anak-anak muda yang tidak paham dengan Al-Quran Ustaz? Karena mungkin kalau Naim secara pribadi kan lingkungan main Naim kecil Ustaz. Jadi Naim tahunya ya kayaknya bisa baca Quran semua nih, soalnya kawan-kawan tuh rata-rata kan kawan kampus bisa baca Quran. Tapi kalau Ustaz melihat di lapangan sendiri itu seperti apa Ustaz? jadi gini, Naim, sebenarnya yang saya mau bilang di acara ini adalah anak-anak muda sekarang tuh butuh dai-dai muda seperti Naim. Ya. Kayak gini, kalau kita lihat, nanti saya pernah survei kecil-kecilan Naim. Kita berjalan di kafe-kafe atau di tepi laut, bahkan kalau di Tanjung Pinang ini terkenal di tepi laut, bawa Al-Quran, lalu survei anak-anak muda itu untuk baca Al-Quran. Itu hampir 50% mereka tidak bisa baca Al-Quran. Dan 50%-nya lagi, mereka bisa baca Al-Quran tidak dengan keadaan tajwid. Kalau dikurangi lagi sampai 30%, paling 15% yang mereka bisa baca Al-Quran dengan tajwid. Di kota Tanjung Pinang, kalau survei kecil-kecilan, nanti kita coba survei juga sekarang di kampus juga, bahkan di kampus Islam sekalipun, yang mungkin bukan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir atau jurusan-jurusan yang lain, itu juga ada yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, walaupun dia nanti akan menjadi guru agama. Akhirnya survei kecil-kecilan. Nah, jadi dari sinilah dasarnya bahwa sebenarnya kita harus terus mendorong anak-anak itu untuk dekat baca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, anak muda dekat dengan Al-Quran. Jadi apapun mereka harus dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai gini. Mindset yang saya ubah, Bang Naim, mindset yang saya ubah di Gang Quran, di Kompak, di Prema, di Ayat Muda itu khataman Quran.
Artinya bukan saya bilang khataman Al-Quran tidak boleh, tapi mindset yang harus kita rubah itu adalah khataman Quran. Jadi gini, dulu di TPA kita itu ketika anak khatam Al-Quran satu kali khatam, diadakan keduri khatam Al-Quran, besok dia nggak ngaji lagi karena dia merasa sudah khatam. Lalu dia tutup Al-Quran, dia tidak ngaji, tamat SMP, dia udah khatam Al-Quran misalnya, atau SD khatam Al-Quran, dia tidak ngaji, nanti ngajinya setahun sekali pas Ramadan, seperti ini. Itu yang membuat anak muda itu jauh daripada Al-Quran. Maka bukan tidak baik khatam Al-Quran, tapi khatam Al-Quran itu harus dibarengi dengan pemahaman bahwa ketika ngaji khatam dari juz 1 sampai juz 30 bukan berarti berhenti untuk ngaji, tapi itu adalah awal kita untuk terus memperdalam Al-Quran. Jadi kita harus memahamkan orang tua bahwa pentingnya Al-Quran itu yang agak sulit. Maka ketika di gang Quran ada anak kecil, ada remaja yang ngaji di gang Quran, kita panggil orang tua, kita pahamkan begitu pentingnya Al-Quran ini, dan dimanapun, kapanpun mereka tetap harus mengaji Al-Quran. Ini yang penting. Nah, makanya saya bilang tadi, Bang Naim, sebenarnya anak-anak muda di Kota Tanjung Pinang ini betul, ustadz-ustadz muda seperti Bang Naim dan kawan-kawan untuk merekrut mereka untuk mau membaca Al-Quran. Nah, jadi gini, ketika semua orang dekat dengan Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran setiap hari, kita tidak usah bingung-bingung mencari keberkahan itu pasti datang. Allah pasti akan berikan keberkahan itu, karena Al-Quran itu sifatnya obat. Sama kayak seperti orang sakit, kita membutuhkan obat. Dan kita, manusia itu pada dasarnya adalah sakit. Dari kecil, besar, terlalu banyak penyakit, karena dosa-dosa yang dilakukan, baru dia butuh obat. Obat rohani itu adalah Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sudah masuk ke dalam hati kita selalu membaca Al-Quran di setiap waktu kita, maka insya Allah bersih hati kita, bersih bangsa kita, bersih kota kita, bersihlah pokoknya dunia ini dari dosa-dosa, insya Allah. Saya ini jadi host sore hari ini seperti tampar juga, Ustaz. Ya, kita hari ini asik ngaji-ngaji sendiri di rumah kadang, tapi ternyata ada tugas dakwah kita, saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka pengen ngaji tapi mungkin belum dapat guru-guru yang cocok, Ustaz, mungkin, atau belum pernah kita ajak untuk mengaji gitu, Ustaz. Satu yang saya juga menarik, Ustaz, yang saya perhatikan dari Ustaz ini, Ustaz kalau mengisi kajian di anak-anak muda tuh, Ustaz, sering sekali tuh ke kafe-kafe gitu nongkrong, Ustaz. Kebetulan saya juga pernah, Ustaz, diajak waktu itu sharing-sharing kan. Di mana? Di kafe. Nah, yang pertama nolak dulu, kenapa nggak di masjid? Akhirnya dipindahkan ke masjid, Ustaz. Ternyata yang datang sedikit, Ustaz. Pekan selanjutnya, ya udah ya kita ke kafe. Yang datang ramai, Ustaz. Akhirnya nurunkan lagi. Memang apa memang seperti ini, Ustaz, dakwah sekarang, Ustaz. Kita menyesuaikan daripada anak muda ini, Ustaz. Insyaallah. Jadi gini, Pak Naim. Mudah-mudahan nanti kalau istihad ini salah bisa diluruskan sama teman-teman yang lainnya. Tapi gini, pengalaman saya di lapangan, ketika anak muda itu diajak ngaji di masjid, yang jalan-jalan ke masjid, mereka sholat aja tidak gitu. Malu, Ustaz. Ya, mereka sholat aja tidak malu, kan itu ya. Atau mungkin mereka jarang banget, paling setahun sekali atau setahun dua kali kalau ke masjid. Mau, ada juga yang seminggu sekali ya, alhamdulillah. Lalu kita bikin kajian mengundang mereka untuk datang ke masjid. Sholat ada yang wajib, mereka enggak datang ke masjid. Jadi makanya kita coba bagaimana supaya mereka mau datang ke pengajian. Nah, kita coba, ayo kita bikin kajian di kedai kopi atau di kafe-kafe waktu sebelum COVID. Nah, itu kita mulai sebelum COVID. Setelah COVID kita hentikan itu sebenarnya. Hanya kajian-kajian kecil saja sebenarnya. Kalau setelah COVID paling hanya kajian-kajian kecil di kafe-kafe atau di kedai-kedai kopi. Tapi sebelum COVID kita pernah bikin kajian yang sampai ada sekitar 200 orang datang di kafe itu, ya. Kafe itu kita full booking sampai 200 orang, bahkan lebih. Kita undang juga pemateri yang umum, dokter gitu ya, Bang Naim. Nah, ternyata setelah dari situ, di situ kita pahamkan dia soal agama dari kafe itu, maka insya Allah besok pelan-pelan dia melangkah ke masjid. Jadi dari masjid itulah mulai mereka belajar terus dan terus. Jadi mereka nyari kenyamanan. Nah, jadi gini Pak Naim, Rasulullah juga dakwahnya begitu. Kemana Rasulullah datangi? Ke tempat-tempat, mungkin ke tempat-tempat orang-orang yang memang orang-orang itu yang memang belum mengenal Allah atau belum mengenal untuk apa mereka diciptakan, gitu ya. Maka tidak datang ke kafe itu
bukan dalam rangka maksiat, tapi mencoba mengajak mereka untuk kembali jadi lebih baik. Gitu, mudah-mudahan ya Bang Naim. Tapi ada cerita lucunya juga Bang Naim. Waktu saya pernah diundang kajian, Ustaz kita kajian di kafe boleh. Waktu itu saya lupa pesan, kalau kafenya juga kita lihat, kafenya itu jangan full musik. Kalau full musik nggak bisa kan gitu ya. Kalah suara. Saat itu ada satu kafe di daerah Tanjung Pinang yang full musik. Saya tidak tahu tuh. Lalu mereka ngajak kajian di situ. Datang ke situ. Ada yang bawa istri, yang ada bawa menikahkan, ada yang bawa ini rame, lumayan rame. Baru saya mau mulai kajian, musiknya udah bunyi. Wah. Jadi mau ngobrol ya, kalau saya bilang ngobrol, sharing gitu ya, segala macam, musiknya udah bunyi, udah nggak bisa lagi. Akhirnya dari situ saya belajar bahwa boleh di kafe, tapi yang tidak bermusik, gitu. Jadi bisa kita coba sharing. Tapi kalau kafenya bermusik, lebih baik dari kafe yang nggak bermusik, ataupun hanya musik-musik yang slow gitu ya, nggak sampai mengganggu kekhidmatan kita ketika sharing sama anak-anak muda gitu Bang Naim. Insyaallah. Jadi kita dakwah seolah-olah kita mengikuti mereka, pada ujungnya mereka dekat lagi ke masjid. Benar. Baik Ustaz. Juga sebenarnya banyak hal-hal menarik yang ingin saya tanyakan sama Ustaz misalnya. Salah satunya saya ingat betul Ustaz. Ini sebenarnya saya sudah lama saya pengen nanya, tapi di sini lah kita yang biar banyak juga dengar. Saya ingat Ustaz waktu kita ada acara di Masjid Al-Furqan ulang tahun baru Ustaz. Jadi kan itu kita acara khataman bersama Ustaz. Jadi ingat betul saya, Ustaz bisikan saya itu beginilah Bang Naim, kalau nggak begini nanti kawan-kawan banyak yang di rumah tuh tidak membaca Al-Quran, membacanya hanya kalau lagi kumpul-kumpul gini Ustaz. Jadi dalam komunitas yang Ustaz pegang nih, program-program itu apa aja Ustaz? Bagaimana kawan-kawan itu biar bisa membaca Al-Quran gitu Ustaz? Selain bukan hanya lagi ngumpul, tapi di rumah itu juga terjaga gitu Ustaz. Jadi di komunitas-komunitas itu kita coba bikin satu grup besar yang untuk mengontrol mereka baca Al-Quran. Jadi mereka ada kewajiban, walaupun cuma 2 lembar atau 1 lembar, mereka wajib membaca Al-Quran setiap hari. Program rutin misalnya dilaporkan Ustaz. Rutin itu mereka rutin, program rutin itu setiap hari di hari-hari biasa mereka harus baca Al-Quran walaupun cuma 1 atau 2 lembar. Ada yang 5 lembar, ada yang 1 juz. Itu udah program rutin. Jadi mereka membiasakan diri untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau program-program lain, program-program yang mungkin di kegiatan-kegiatan komunitas, yang pertama mereka nanti belajar Al-Quran mulai dari makhorijul huruf, dari tajwid sampai selesai, dan gini Pak Naim. Jadi saya selalu memberikan kepercayaan kepada teman-teman. Jadi saya selalu bilang, saya tidak bisa mengajar semuanya, dan mencari guru yang memang sepemahaman dengan kita untuk membantu kita mengajar juga sulit, gitu. Jadi harus benar-benar gini. Jadi artinya Al-Quran itu harus mengalir. Program yang selalu saya galakkan itu adalah berangkat dari hadis Rasul tadi, yang terbaik di antara kita adalah kita belajar dan mengajarkan, bukan hanya belajar tetapi mengajarkan. Lalu setelah mereka belajar dengan saya, dengan kita di komunitas, mereka juga harus mengajarkan. Setelah mereka bisa, mereka juga harus mengajarkan. Jadi belajarnya itu 1 jam, bisa dia menghadap satu orang mentor, 1 orang pendamping, itu bisa sampai setengah jam sampai 45 menit. Jadi belajarnya efektif, tidak rame-rame. Jadi mereka efektif belajarnya. Nah, mereka mengikuti metode yang saya ajarkan. Jadi itu yang membuat saya itu terbantu. Jadi mereka juga setelah belajar harus mengajarkan. Itu yang terus saya galakkan sama teman-teman, belajar dan mengajarkan. Tidak boleh berhenti ketika selesai belajar, mereka juga harus langsung mengajarkan. Itu yang membuat mereka terus semangat. Jadi mereka mempunyai kepercayaan diri pelan-pelan. Jadi ternyata memang nanti Mbak Naim coba ini, Mbak Naim dan teman-teman di kalangan mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, coba survei kecil-kecilan, maka akan temukan itu bahwa tugas kita masih banyak. Sama seperti kemarin waktu saya ngisi kajian di ilmu Al-Quran dan tafsir di Tanjung Betul. Saya bilang, teman-teman dibutuhkan sama masyarakat. Jangan hanya jadikan, maaf, bukan berarti ini sekali lagi, bukan berarti tidak baik. Jangan hanya jadikan Al-Quran itu tempat ajang kita mengadu suara. Bukan hanya itu tujuan kita, tapi tujuan kita lebih daripada itu. Walaupun itu sebagai motivasi
Maka jadikan Al-Quran ini ajang kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya dan menularkan semangat Al-Quran itu. Maka insya Allah semua baik. Gitu maknanya. Ustaz, luar biasa Ustaz. Ya. Kalau kita berbicara tentang anak muda dan Al-Quran ini nggak bisa habis kayaknya Ustaz. Banyak sekali pembahasan-pembahasannya Ustaz. Mungkin sebagai pertanyaan closing Ustaz, ini kan kita saat ini berada di bulan Ramadan Ustaz. Nah, bulan Ramadan itu Syahrul Quran juga, bulannya Al-Quran. Jadi Ustaz nih ada nggak kira-kira Ustaz tips-tips atau saran-saran atau motivasi lah untuk kawan-kawan sahabat-sahabat KNRP di rumah tuh bagaimana caranya di bulan Ramadan ini menjadi sarana kita menjadi sahabatnya Al-Quran Ustaz? Apa aja tuh tips-tipsnya Ustaz? Yang pertama, saya minta waktu sedikit. Yang pertama saya ingin katakan di tausiah saya juga saya selalu katakan gini. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu syarat dikabulkannya doa. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 186 itu, yaitu Allah itu akan mengabulkan doa setiap hambanya yang berdoa ketika dia yang pertama mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bang Naim, termasuk Bang Naim dan teman-teman semua yang mendengarkan juga, kita dalam tahap ini kalau dalam istilah kita apa ya, dalam kondisi doa itu tidak tertolak. Selain tadi dari orang puasa, orang yang berpuasa dari sampai dia berbuka doanya tidak tertolak, tapi di dalam kondisi kita nih banyak dalam kondisi yang akan dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, bersedekah, dan kita benar-benar jadi abdi Allah, generasi-generasi Rabbani. Lalu kita berdoa. Yang kita lupa adalah kita mendoakan kebaikan buat umat, kebaikan buat anak-anak muda. Kita doakan. Sekarang kita selipkan doa-doa kita itu untuk kebaikan anak-anak muda di kota Tanjung Pinang khususnya untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau misalnya ada mungkin 10.000 orang atau 50.000 orang yang mendoakan di kota Tanjung Pinang ini, maka doa itu insya Allah didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudahkan, bantu tugas-tugas para ustadz dan termasuk tugas-tugas yang lain juga dari saya, dari sebagai duta-duta Al-Quran, mungkin kalau bisa dikatakan kita ingin menyebarkan Al-Quran ke pelosok negeri dengan berdoa agar Al-Quran itu mudah diterima oleh anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, tip untuk selalu dekat dengan Al-Quran itu adalah, kalau yang saya lakukan pada diri saya dan keluarga itu tidak menjauhkan Al-Quran dari kehidupan keluarga. Contoh, meletakkan Al-Quran itu di tempat kuliah, di tempat-tempat di mana kami biasa duduk. Dan kami selalu biasa membaca Al-Quran walaupun hanya sebentar-sebentar. Jadi kemana kami lihat di rumah itu, di sudut manapun ada Al-Quran. Di handphone, di sudut manapun ada Al-Quran. Untuk memotivasi kita untuk belajar Al-Quran dan selalu mengingat pentingnya Al-Quran itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tip kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencintai Al-Quran. Kalau sebelum kita membaca, kita harus mencintai Al-Quran, menyenangi Al-Quran. Maka insya Allah Al-Quran itu akan selalu ada di hati kita. Dan setelah itu baru kita dengan enteng, dengan ringan untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dibantu dengan doa Bang Naim dan teman-teman banyak anak muda yang nanti, sekarang, nanti dan masa depan dekat dengan Al-Quran insya Allah. Tapi dekat dengan usaha yang mana ini. Lihat kan ini. Terakhir pesan saya, Tanjung Pinang itu jadi baik tidak bisa dengan 1-2 orang ustaz atau bahkan 100 ustaz, tak bisa. Tapi Tanjung Pinang ini nanti akan jadi lebih baik kalau seluruh anak-anak muda yang berkecimpung di dunia dakwah itu terus menyuarakan dakwah dan menyuarakan Al-Quran dimanapun dia, macam di grup, di komunitas-komunitas manapun, tetap harus menyuarakan mereka untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai tidak. Jadi insya Allah kita adalah pembantu-pembantu Ustaz itu, pembantu-pembantu Ustaz besar itu, dan insya Allah kita bantu mereka setelah mereka memotivasi di kajian-kajian akbar, dan kita memfasilitasinya dengan belajar Al-Quran dengan metode mudah, tidak menyalahkan, memperbaiki secara pelan-pelan, lalu memotivasi mereka untuk memberikan pembelajaran kepada orang lain setelah mereka belajar. Insya Allah beres ke Al-Quran. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz ya. Atas ilmu-ilmunya, bukan hanya ilmu tapi tamparan untuk saya secara pribadi Ustaz. Semoga Ustaz sehat selalu dan dapat terus menebarkan kebaikan di setiap sudut-sudut di Kota Tanjung Pinang, mungkin provinsi Kepulauan Riau saya lebih luas.
Baik, sahabat-sahabat KNRP Provinsi Kepulauan Riau, pengetahuan kita dan dapat menjadikan kita semua sebagai sahabat-sahabatnya Al-Quran. Jangan lupa terus ikuti konten-konten dari KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Setiap sorenya pukul 16.00 atau 4 sore akan ada ngobrol inspiratif bersama tamu-tamu yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.